Ketika kita bicara tentang disiplin, konotasinya itu selalu tidak menyenangkan, betul. Itu Karena mindset kali ya, Pak, ya? iya, Ya. betul. Ya, padahal kalau kita bicara tentang disiplin itu kan sebenarnya itu adalah investasi yang perlu kita lakukan. Pak Antoni, ini emotional discipline. Ya. Apa nih, Pak? Oke, jadi gini, obrolan pada pagi hari ini sebenarnya adalah sesuatu obrolan yang penting menurut saya, karena we need discipline to face daily challenge. Jadi setiap hari kita berhadapan dengan begitu banyak hal, BBM naik, kemudian tantangan pekerjaan, orang bilang resesi lah, tantangan bisnis lah, pekerjaan lah, pelayanan yang kita kerjakan lah. Setiap pagi ada begitu banyak hal bertubi-tubi terjadi pada diri kita. Nah, seperti kata Mas William tadi yang sudah di opening tadi, kalau kita tidak punya semacam disiplin dalam diri kita untuk menyikapi seperti itu, kita diobok-obok oleh situasi. So, pembelajaran pada pagi hari ini adalah bagaimana kita punya konsistensi untuk menyikapi berbagai hal itu. Karena hari ini, pagi ini sebenarnya inspirasi buat smart listener yang tertarik. Pak, ada nggak referensi penting yang bisa saya pakai untuk mendalami tentang topik emotional disiplin ini? Ya, jadi ini bukan rekaan kita ciptakan. Ada seorang penulis yang menarik, Charles Mans. Charles Mans ini menulis di bukunya, judulnya adalah Emotional Discipline. Jadi how the power to choose how you feel. Itu judulnya. Jadi kekuatan buat kita untuk memilih. Itu dia diterjemahkan di Gramedia. Beberapa tahun yang lalu judul diterjemahkan menjadi 5 langkah untuk menata emosi lebih baik. Itu judulnya. Nah, jadi hari ini tips penting kita buat smart listener ya, ikuti sampai selesai. Di bagian terakhir kita akan bicara mengenai 5 langkah bagaimana kita bisa menata emosi kita lebih baik. Jadi disiplin itu butuh emosi. Disiplin, betul. Pak Antoni, Ya. kalau kita membahas tentang disiplin ya, Pak, ini kadang-kadang ada konotasinya, kok kalau disiplin itu agak rasa-rasanya agak kurang enak gitu ya. Ya. Karena misalnya nih, kalau Anda ngomong soal disiplin, soal makanan aja deh. Ya. Kalau kita nggak disiplin soal makanan, mungkin ya berat badan akan terus bertambah, Ya. nggak sehat. Ya. Kemudian juga ada nih, Pak, misalnya disiplin yang harusnya Yes. bangun biasanya jam 8, jam 9 harus Ya. bangun jam 5, Pak. Ini kayaknya ada curhat nih. Ada yang curhat. Oke, yes, betul. Itu Ya. ketika kita bicara tentang disiplin, konotasinya itu selalu tidak menyenangkan, betul. Itu mindset kali ya, Pak, ya? Iya, betul. Ya. Padahal kalau kita bicara tentang disiplin itu kan sebenarnya itu adalah investasi yang perlu kita lakukan untuk kesenangan nanti sebenarnya. Ya, hal yang kita bisa peroleh nanti. Jadi memang sih susah mengatakan soal bicara mengenai disiplin, terutama sama anak-anak muda sekarang ini, terutama generasi milenial, generasi platinum gitu. Aduh, apaan sih gitu? If I want to get something, I want to get it now gitu. Maunya instan. Tapi kita lihat dalam pencapaian prestasi, olahraga, dalam bisnis, tidak ada yang tercapai tanpa sebuah pengorbanan gitu. Ya. Saya punya kisah menarik pada pagi hari ini, mungkin jadi bisa jadi bahan renungan kita betapa tidak gampangnya untuk berdisiplin itu, bahwa ada sesuatu yang harus dikorbankan. Dia cerita tentang seorang pemuda yang dia pingin ditato ceritanya, karena melihat keren kayak ada tato gitu. So datanglah dia kepada si pembuat tato dan dia bilang, setelah melihat-lihat buku kan biasa dikasih ya udah dipilih gitu mau tato seperti apa. Akhirnya dia memilih satu tato bentuknya singa gitu. Dan akhirnya kemudian tato mulai dikerjain. Tiba-tiba biasa dong, ya kan ada dengan kayak pensil itu kan, yang elektrik itu untuk tato. I don't know gitu. Saya nggak pernah nato gitu. Cuma lihat gitu kan kayak pakai kayak gitu kan. Terus ditato. Aduh, sakit banget. Ini apaan, kata si pemuda itu sama si tukang tato itu. Ini kita lagi bikin ekornya. Udah deh, sakit banget, nggak usah deh bikin ekor gitu loh, biar singanya nggak ada ekor nggak apa-apa, masih kelihatan gitu. Terus nanti lagi bikin, terus bilang, aduh sakit banget, ini bapak lagi ngapain? Ini saya lagi bikin kumisnya singa. Udah deh, kayaknya singanya udah dikasih kumis aja deh gitu. Terus gitu kan, aduh sakit banget, kenapa? Ini lagi bikin kakinya, aduh sakit banget gitu loh ya. Udah, singa dia dibikin terbaring aja. Akhirnya si tukang tato tuh sebel gitu loh.
si Mas itu ya pingin punya tato yang bagus, tapi kalau tidak mau menahan sakitnya, gimana caranya bisa dapat tato yang bagus gitu. Nah, saya merasa bahwa ini cerita ya memang cuma sebuah ilustrasi, tapi saya merasa bahwa cerita ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa seperti itulah. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang baik, kualitas hidup yang baik, produktivitas hidup yang baik, kebetulan sepanjang minggu ini ada banyak seminar yang kami lakukan gitu. Ya. Intinya sebenarnya adalah if you want to have a very good quality of life, productivity of life, kita perlu mulai berdisiplin untuk bagaimana kita menata emosi kita. Adalah it's a power of choice, pilihan kita. Bahwa kadang-kadang memang ada harus pengorbanan, enggak nyaman sih. Kita harus mencoba mengolah. Makanya hari ini kita akan belajar 5 tips, 5 teknik itu. Dan ada ongkos waktu, nanti kita akan bicara ongkos kesenangan gitu, ongkos energi, tenaga harus kita keluarkan. Tetapi nanti bayarannya nanti. Ketika kita bisa mendisiplinkan diri kita untuk berbagai situasi ini, nantinya yang akan kita bisa nikmati sepanjang hari kita merasa bahagia. Seperti kata Mas Will, kita nggak digoncang-goncang oleh berbagai kemelut situasi yang kadang-kadang datang silih Ya, berganti. baik.